Salam teman-teman, selamat datang di 1PM Online Service. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan juga share biar teman-teman yang lain bisa terberkati. Dan sekarang kita akan mulai untuk ibadah online. Siapkan hati kalian dan juga siapkan tempat yang paling terbaik. Dan silakan beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dia Allah yang besar yang ada di dalam hidup kita. Mari kita bersorak bagi nama Tuhan kita. Kami rindu memuji nama-Mu lebih dahsyat lagi. Mari teman-teman yang ada di rumah, kita mau bersorak bagi Tuhan kita yang besar, amin. Katakan bila Kau di sisiku, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut.
percaya teman-teman yang ada di rumah merasakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi, datang untuk menyembah Tuhan pada siang hari ini. Kami rindu memandang kemuliaan-Mu Tuhan siang hari ini Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang besar yang ada di tengah-tengah kami. Tuhan dan kemuliaan-Mu, Imam besar agung, Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Tangan-Mu berlembut, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Yesus Kristus Tuhan. Kami rindu Tuhan membawa hidup kami kepada Engkau siang hari ini. Sujud di tempat tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu berlembut, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Ajar, mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Sungguh besar karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di tempat ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami menyatukan hati kami, membawa pujian yang terbaik kepada Engkau Tuhan.
Kami merasakan kasih-Mu melimpahi kami siang hari ini Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu sempurna bagi kami siang hari ini Tuhan. Ya Rama Pusi. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Mari sama-sama teman yang ada di rumah katakan, oh God, I worship You. Bawa penyembahanmu siang hari ini. Oh God, I worship You. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship. Sekali lagi katakan, oh God, I worship You. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada pada hari ini, kesempatan ini mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Tuhan. Betapa hati kami sangat bersyukur ya Bapa yang baik, bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau menyertai kehidupan kami. Dan sebagai anak-anak muda kami berdoa biar Engkau mengurapi setiap kami pada hari ini. Biarlah urapan-Mu yang baru turun atas hidup kami, membuat kami bisa menangkap, mengerti, memahami akan apa yang menjadi isi hati-Mu, untuk supaya kami hidup mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu di masa hidup kami ini. Karena kami menyadari untuk apa kami diciptakan, yaitu untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Urapi setiap kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, shalom saudara, generasi muda yang diberkati oleh Tuhan.
Pada siang hari ini mari bersama-sama kita lihat Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kita akan bicara satu hal tentang untuk apa saya diciptakan. Saya percaya bahwa Tuhan menciptakan setiap manusia itu bukanlah suatu kebetulan terjadi dengan begitu saja. Dia tidak menciptakan manusia itu lalu dia buat karena dia kepingin membuat, dia membuat. Atau karena dia lagi sukacita, dia lagi senang, dia kepingin membuat hasil karya lalu dia membuat. Tidak tergantung dari mood yang dia miliki. Tapi saya sangat percaya bahwa ketika Tuhan menciptakan sesuatu, dia punya pemikiran yang jauh ke depan. Dia sudah punya satu rencana yang jauh ke depan. Dia sudah memiliki yang namanya persiapan jauh sebelumnya. Dia punya satu maksud, tujuan. Dan saya percaya tujuan itu adalah hari depan yang penuh harapan. Tujuan Tuhan menciptakan kita adalah sesuatu yang baik. Nah, kita harus bisa mengerti kenapa ada banyak anak muda yang kehilangan arah dalam kehidupannya. Kenapa hari-hari ini coba kita lihat bahwa banyak sekali anak muda di luar sana yang merasa bahwa untuk apa sebenarnya saya ini ada dalam dunia, saya nggak mengerti. Untuk apa saya harus bertumbuh dalam dunia ini, saya nggak tahu. Untuk apa saya hidup, saya nggak mengerti. Untuk apa saya harus lahir dalam keluarga yang seperti ini, saya tidak tahu. Akhirnya banyak anak-anak muda yang karena tidak mengenali pribadinya, dia tidak mengerti tujuan dia hidup dalam dunia ini. Akhirnya mulai terjebak dengan narkoba. Mulai cari penghiburan dengan hal-hal yang tidak benar. Mulai hidup dalam pergaulan yang tidak benar. Mulai menggunakan narkoba, minum-minuman keras. Kehilangan arah yang sebenarnya. Kehilangan jati diri yang sebenarnya. Kenapa orang bisa kehilangan jati diri yang sebenarnya? Kenapa dia tidak bisa menerima hidupnya apa adanya? Banyak orang yang seringkali bertanya, saya gak mengerti untuk apa saya itu ada dalam dunia ini, Pak. Jawabannya cuma sederhana. Jika hari-hari ini ada dalam hidup saudara, berarti saudara sedang memasuki satu fase di mana Anda sedang kehilangan jati diri Anda. Dan yang membuat jati diri kita itu terhilang karena kita tidak mengerti sebenarnya untuk apa kita ini diciptakan oleh Tuhan dalam dunia ini. Dengar baik-baik, Anda sangat berharga di mata Tuhan. Anda diciptakan Tuhan bukanlah sebagai ciptaan yang kebetulan. Bukan karena dia lagi senang lalu dia menciptakan Anda. Tapi dia menciptakan Anda karena dia memang punya rencana melalui Anda dalam hidup ini. Tuhan punya proyek yang besar untuk menyelamatkan umat manusia. Karena itu dia menghadirkan Anda dalam dunia ini. Supaya apa? Mari kita lihat dalam Efesus pasal yang kedua ayat 10 berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi jauh sebelumnya waktu dia menciptakan kita. Dia sudah punya rencana atas hidup kita. Dia punya tujuan, dia punya maksud dalam hidup kita. Untuk apa? Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sama seperti yang Yesus pernah lakukan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam Kristus. Ada satu pekerjaan yang baik. Ada satu proyek yang besar yang Tuhan sedang percayakan dalam tangan kita. Nah, kalau kita bisa mengerti tujuan ini, saudara, maka saya percaya jiwamu pasti akan berubah. Pasti akan timbul satu percaya diri yang besar sehingga apapun yang kau kerjakan mulai ini, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Kenapa kita merasa bahwa kita kurang berharga? Kenapa kita merasa bahwa saya bergaul dengan si A, saya bergaul dengan si B, saya bergaul dengan si C, saya lebih nyaman, saya lebih diterima. Saya merasa bahwa diri saya lebih berarti. Padahal pergaulan Anda hari-hari ini mungkin sedang tersesat. Tapi justru dengan kehidupan teman-teman yang tidak benar yang seperti itu, kita merasa bahwa kita diterima dan kita lebih berfungsi. Karena Anda sedang kehilangan gambar Allah yang sebenarnya. Anda sedang kehilangan jati dirimu sebagai anak Tuhan yang sebenarnya. Tapi kalau kita mengerti tujuan kita diciptakan, percayalah, tiba-tiba ada muncul satu gairah dalam hidupmu. Di mana engkau akan mulai berpikir dengan pikiran yang jelas. Dan engkau mulai akan merasa bahwa diri saya ini sangat sempurna. Dan ternyata saya ini punya makna, punya arti. Dan apa yang akan saya kerjakan itu ternyata saya ini punya guna dalam dunia ini. Nah, kita berkata begini seterusnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dia persiapkan jauh sebelumnya. Nah, perhatikan kata di sini saudara. Karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah. Memang Allah sudah membuat kita sejak dalam kandungan hidup, dalam kandungan orang tua kita.
Dia sudah merangkai hidup saudara. Bahkan Daud berkata begini, sejak dalam kandungan ibuku, Engkau sudah merajut aku, Engkau sudah merangkai hidupku. Tuhan mengerti betul setiap bentuk dari organ-organ tubuh saudara. Dia mengerti betul watak karakter hidupmu. Dia tahu apa yang sedang dia buat dalam hidupmu. Karena itu saya mau berkata, yang pertama yang perlu kita mengerti dalam hidup kita, Anda perlu menerima hidupmu apa adanya. Setiap manusia pasti punya kekurangan dalam fisiknya. Tapi saya percaya begini, Tuhan menciptakan Anda dengan kekurangan itu bukan berarti Tuhan marah atau jengkel. Bukan karena dosa orang tua Anda, bukan. Tapi karena ada sesuatu yang Tuhan mau buat dalam hidup saudara. Ketika engkau bisa menerima kekurangan dalam hidupmu, kekurangan fisik dalam hidupmu, tandanya engkau bisa menerima Tuhan dengan segenap hatimu. Dan ketika engkau bisa menerima hidupmu apa adanya, engkau bisa bersyukur. Itu adalah kunci bagaimana engkau akan melihat mujizat demi mujizat selanjutnya bekerja dalam hidup saudara. Itu cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dia membuat kita menerima dulu diri kita. Baru kita bisa menerima sesama kita dan kita bisa menerima Tuhan. Tuhan akan buat itu dalam hidup saudara. Nah, perhatikan kata di sini berkata begini. Karena kita ini apa? Buatan Allah. Kata buatan di situ menggunakan dalam bahasa aslinya itu adalah poemia. Kita ini adalah buatan Allah. Kata di situ adalah poemia. Poemia itu artinya puisi. Jadi ayat ini berkata begini, bahwa kita ini adalah puisi-puisinya Allah. Apa artinya puisi? Bahwa kita adalah hasil karya seninya Tuhan. Kita ini adalah poemia, hasil karya seninya Tuhan. Poemia berasal dari kata poem yang artinya puisi. Dan puisi itu berbicara tentang hasil karya seni. Artinya bahwa kita itu dibentuk sebagai hasil karya seni dari Tuhan. Dan ketika Tuhan membentuk kita, Tuhan tidak membuat kita asal-asalan, tapi Dia punya maksud tujuan tertentu dalam hidup kita. Contohnya begini, ketika kita mau melihat ada seorang pelukis yang sedang melukis, waktu dia membuat coretan demi coretan, kita kadang-kadang melihat coretan itu kita nggak mengerti. Kenapa kok dibuat coret begini? Kenapa ada begini? Kenapa ada begini? Anda kalau melihat seorang seniman yang memiliki hasil karya yang luar biasa, yang nilainya sangat mahal, ada kadang-kala kita nggak bisa mengerti ini apa artinya, cuma sekedar coretan dan kita nggak mengerti. Kalau Anda mau mengerti itu apa artinya, maka Anda perlu bertanya kepada sang seniman itu. Ini artinya apa Pak goresan ini? Ini artinya apa? Maka sang seniman akan menjelaskan kepada Anda. Ini artinya ini garis model begini, ini artinya gunung. Ini artinya matahari. Ini mungkin artinya sawah dan jalan. Baru kita bisa mengerti dengan sempurna. Oh, ternyata arti gambar ini tujuannya adalah seperti ini. Sama seperti kita dengan Tuhan waktu Tuhan menciptakan kita. Waktu Tuhan menciptakan kita, kita perlu bertanya sama Tuhan. Tuhan, Engkau seniman yang menciptakan aku gak mengerti arah hidupku bagaimana. Aku gak mengerti seperti apa Engkau membentuk aku. Kenapa aku begini, kenapa aku lahir dalam keluarga ini. Kita mungkin gak mengerti. Tapi saya mau berkata, kalau engkau mau mengerti seperti apa hidupmu yang sebenarnya, Anda perlu bertanya kepada sang seniman itu. Baru engkau akan mengerti jelas untuk apa engkau diciptakan. Bertanyalah kepada sang seniman. Maka dia akan menjelaskan arah hidupmu. Untuk apa dia menciptakan kita? Cuma satu tujuan. Untuk supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Yang sudah dia sediakan di dalam Kristus Yesus. Artinya ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Tujuan dari pekerjaan itu cuma satu. Mempermuliakan nama Bapa yang di sorga. Dia menciptakan kita bukanlah asal-asalan saudara. Tapi dia menciptakan kita dengan konsep yang sangat baik sekali. Saya ingat dulu ketika saya masih kecil, saya tidak bisa menerima diri saya apa adanya. Saya lahir dalam keluarga yang broken home. Ketika saya berusia 2 tahun, orang tua saya sudah berpisah. Saya tumbuh besar tanpa kasih sayang seorang bapak. Dan saya mendapati bahwa diri saya sangat minder sekali. Kekurangan fisik, saya mulai melihat dalam tubuh saya banyak sekali kekurangan fisik saya. Dan saya minder, saya sulit sekali bergaul dengan teman-teman saya. Selalu saya menghindar. Bagian yang saya rasa kurang dari tubuh saya, pasti selalu saya sembunyikan. Saya tutupi bagaimanapun caranya. Teman saya tidak boleh tahu
tentang kekurangan fisik saya. Dan setiap orang, saya percaya mungkin saudara yang melihat siaran ini, renungan hari ini, mungkin Anda pun melakukan hal yang sama. Anda memperoleh kekurangan fisik dalam hidup saudara, dalam hidup Anda sebagai anak-anak muda apalagi. Dan kita mulai menutupi, mungkin menutupi dengan kain, mungkin menutupi dengan alat tertentu, supaya orang lain tidak melihat kekurangan dalam hidup kita. Sekian tahun saya hidup selalu menutupi diri saya. Bahkan saya tutupi semua rahasia saya, orang lain tidak boleh tahu. Singkat cerita, saya menjadi pribadi yang sangat tertutup. Saya mudah sekali kecewa, saya mudah sekali tersinggung, saya mudah sekali marah. Itu orang yang tertutup, yang tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Sampai saya bisa bertobat, saya sungguh-sungguh menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya mengalami kelahiran kembali, saya lahir baru, dan di situ saya mulai menerima diri saya apa adanya. Saya mau berkata hari ini kepada saudara, Tuhan tidak menciptakan Anda kebetulan. Kalau saya bisa menikah, istri saya menerima kekurangan fisik dalam hidup saya. Setiap orang pasti akan menerima kita apa adanya. Hanya kita sendiri yang kadang-kadang tidak bisa menerima diri kita apa adanya. Karena itu, terima dulu dirimu apa adanya. Karena Tuhan sudah menerima engkau apa adanya. Jangan takut orang lain akan menolak engkau, sebenarnya tidak. Orang lain akan menerima engkau apa adanya. Hanya kita pribadi yang salah dengan konsep berpikir kita. Dan kita mulai berpikir bahwa orang lain tidak bisa menerima kita. Sebenarnya Tuhan membuat orang lain bisa menerima kita apa adanya. Tujuan Tuhan supaya apa? Kita menjadi berkat. Di dalam Korintus berkata begini. Dalam kitab 2 Korintus 3 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga berkata begini. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 berkata begini. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Alkitab berkata begini, saudara, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Artinya bahwa Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan, bahwa kita ini harus menjadi surat pujian Tuhan yang terbuka. Ingat baik-baik bahwa kita generasi muda adalah surat pujian Tuhan yang terbuka. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berjalan, saya mau berkata engkau adalah surat pujian Tuhan yang terbuka. Zaman sekarang kita tidak lagi memberitakan firman, memberitakan Injil kepada banyak orang melalui mungkin bawa Alkitab, lalu kita menginjil di pinggir jalan, kita berkhotbah, kita berkata Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Zaman sekarang bukan lagi zaman yang seperti itu, saudara. Tapi Alkitab berkata begini, kamu itu adalah Injil Kristus yang terbuka. Kita ini dimanapun kita berada, orang bisa tanpa membaca Alkitab, dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dengan apa? Dengan cara dia melihat bagaimana kelakuan hidup. Itu tujuan kita diciptakan dalam hidup ini. Supaya kita menjadi berkat. Kita ini berjalan, kita menjadi surat pujian Tuhan yang terbuka. Menjadi Alkitab yang terbuka, menjadi Alkitab yang berjalan. Orang bisa melihat Kristus dengan cukup melihat bagaimana pola hidup saudara. Itu tujuanmu diciptakan dalam dunia ini. Untuk itulah Bapa menciptakan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam Kristus. Memiliki karakter seperti Yesus. Saya ingat pembantu saya pernah berkata begini, Pak, saya takut dengan Bapak. Saya berkata, kenapa kamu takut dengan saya? Saya takut, benar-benar saya takut. Karena saya bisa melihat Tuhannya Bapak itu luar biasa dalam hidup Bapak. Saya berkata, kenapa kamu bisa berkata Tuhan saya luar biasa? Ya, dia dari agama yang lain. Tapi dia berkata, karena saya melihat bagaimana kok Tuhannya Bapak itu bisa menyertai Bapak sampai Bapak bisa seperti sekarang. Karena dia tahu bagaimana kehidupan perjalanan hidup kami. Dari kami gak punya apa-apa, dia melihat satu hal bahwa kami diberkati. Kehidupan kami diberkati, kehidupan kami sangat diberkati. Dan dia berkata, Tuhannya Bapak itu Tuhan yang luar biasa. Karena itu saya takut sama Bapak, saya takut sama Tuhannya Bapak. Saya mau berkata, kita ini adalah surat pujian Tuhan yang terbuka. Dimanapun kita berada, mereka bisa melihat Kristus melalui kehidupan kita. Itu tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya.
Bahkan dalam Matius pasal yang kelima Tuhan berkata begini, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 Tuhan berkata begini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Untuk itulah saudara dan saya diciptakan. Supaya apa? Kita menjadi garam. Kita memiliki pengaruh bagi banyak orang. Saya mau berkata hari ini, hai generasi muda, dengar baik-baik. Masa depanmu itu sangat panjang. Sangat panjang masa depanmu. Dan saya percaya janji Tuhan dalam Ulangan pasal 28 pasti akan engkau genapi. Di mana engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Karena itu engkau harus diberkati. Dan mulai hari ini ketika engkau menemukan siapa engkau yang sebenarnya, bahwa engkau adalah pribadi yang berharga. Tuhan menciptakan engkau sangat sempurna, sangat baik adanya. Jangan lagi melihat kekurangan dalam fisikmu. Syukuri itu. Hidupmu sangat berharga. Dan Tuhan perlu hidupmu untuk menjadi berkat terang dalam dunia ini. Engkau adalah terang dunia. Supaya engkau bersinar. Engkau adalah surat pujian Tuhan yang terbuka, yang dapat dilihat, dibaca oleh banyak orang. Karena itu dimanapun engkau berada, mereka bisa menemukan Kristus melalui hidup saudara. Itu tujuan menciptakan hidup kita. Mari bersama-sama katakan, hidup ini adalah kesempatan. Yes. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan bersama, hidup ini sudah jadi berkat. Saya rindu beberapa dari saudara hari ini, saya sangat merasa sekali engkau yang mendengar akan siaran live streaming pada siang hari ini. Atau mungkin engkau yang menonton pada malam hari. Ada beberapa dari Anda yang merasa bahwa, kenapa aku diciptakan begini Tuhan? Kenapa aku selalu diejek oleh teman-temanku? Kenapa Tuhan aku tidak bisa menerima hidupku?
Kenapa aku punya kekurangan dalam hidupku? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa ekonomi keluarga kami begini sehingga aku tertekan? Kenapa aku mesti memikul beban tanggung jawab dalam rumah tangga, dalam keluargaku Tuhan? Kenapa? Kenapa? Kenapa studiku tidak selesai Tuhan? Kenapa aku sulit mencari pekerjaan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Engkau merasa bahwa hidupmu berat hari ini. Engkau boleh mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya berdoa hari ini, dengar baik-baik. Engkau pribadi yang sangat berharga. Tuhan punya rencana indah buat masa depan hidupmu. Hari depan yang penuh harapan, karena engkau sangat berharga di matanya. Engkau biji mata Tuhan. Engkau sangat berharga dan engkau sangat mulia, dan Tuhan sangat mengasihi hidupmu. Dan hari ini Dia mau berkata, hai anakku, akulah Bapamu. Aku mengasihi engkau, aku menyertai engkau, aku punya rencana ketika aku menciptakan hidupmu, yaitu aku punya rencana supaya engkau menjadi berkat. Kekurangan fisik dalam hidupmu itu bukanlah penghalang untuk aku memakai hidupmu menjadi berkat, menjadi jawaban, menjadi suratan yang terbuka yang dapat dilihat, dibaca oleh banyak orang. Engkau akan tampil menjadi garam dan terang dunia dimanapun engkau berada. Engkau akan menjadi pembebas yang membebaskan, melepaskan banyak belenggu. Iblis senantiasa mengoceh hidup kita. Dia membuat engkau tidak bisa menerima hidupmu apa adanya. Dia membuat engkau menjadi orang yang rendah diri. Dia membuat engkau tidak bisa memaafkan kehidupanmu. Karena dia tahu Tuhan punya rencana besar melalui hidupmu. Dia mau gagalkan rencana Bapamu yang di sorga dalam hidup saudara. Ketika engkau mendengar firman ini, dengar baik-baik. Jangan kalah, karena Tuhan punya rencana indah dalam hidupmu. Hari depan yang penuh dengan harapan. Dia mau memberkati, Dia mau memulihkan. Engkau akan tampil jadi berkat. Engkau akan tampil jadi berkat. Dan ketika engkau tampil jadi berkat, engkau akan menjadi surat pujian Tuhan yang terbuka. Di mana melalui hidupmu mereka akan berkata, sungguh engkau anak muda yang luar biasa, seperti Yusuf yang diberkati oleh Tuhan, seperti Daud yang diberkati oleh Tuhan. Demikian engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan memberkati saudara. Jadilah generasi muda yang tidak kompromi dengan dosa. Jadilah generasi muda yang hidup dengan hati nurani yang bersih. Mulai sekarang engkau surat pujian Tuhan yang terbuka. Engkaulah terang dan engkaulah garam dunia. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya bersama katakan amin. Tuhan memberkati. Nah teman-teman, kali ini ada info menarik dan juga penting buat kalian catat. Karena buat teman-teman yang rindu untuk menabur atau memberikan persembahan buat gereja, kali ini kalian bisa memberikan lewat metode QRIS. Nah, seperti yang ada di samping ini. Pembayarannya bisa melalui GoPay, OVO, Dana, atau bisa melalui rekening gereja di BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Selamat menabur, terima kasih. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman hari ini Bapa yang sudah kami dengar. Bahwa kami ini diciptakan Tuhan sangat sempurna. Sekalipun iblis seringkali mengoceh pikiran kami, bahwa kami pribadi yang tidak berharga, kami pribadi yang buruk, kami pembawa sial. Tapi kami percaya, bukan itu tujuan Tuhan menciptakan kami. Hari ini kami bisa mengerti bahwa kami diciptakan Tuhan sangat berharga, kami sangat mulia. Kami pribadi-pribadi adalah kepala dan bukan ekor. Kami adalah surat pujian Tuhan yang terbuka. Karena itu kami siap menerima berkat pemulihan daripada Engkau. Mari angkat kedua tanganmu. Diberkatilah Engkau oleh Bapa di sorga. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada dalam pekerjaanmu. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni lembu, sapi dan kandungan kambing dombamu. Artinya diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan mulai hari ini dibuat Tuhan berhasil. Diberkatilah bakumu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan
Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Dia akan memberkati engkau di negeri yang diberikannya kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Juga Tuhan senantiasa membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini engkau lakukan dengan setia. Sekarang pulanglah dengan membawa berkat yang sempurna daripada Allah Bapa di sorga. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan saudara. Persekutuan yang manis, yang intim, yang indah bersama dengan Roh Kudus memimpin menuntun engkau kepada kebenaran. Pulanglah membawa segala berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.